Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi dalam podcast T Education. Kali ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang lanjutan dari topik yang sebelumnya, yaitu tentang kenapa orang berbuat jahat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini, kemudian like, kemudian share, supaya channel ini bisa berkembang, supaya channel ini bisa lebih luas lagi dikenal oleh kawan-kawan sekalian dan bermanfaat buat kita semuanya. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan berdiskusi tentang kehidupan yang ada di sekitar kita, yaitu kenapa orang berbuat jahat. Jika pada podcast sebelumnya kita bicara tentang perbedaan antara tindak pidana dan kejahatan, hari ini kita akan berdiskusi tentang satu hal yang lebih kompleks tapi lebih dasar lagi, yaitu kenapa sebetulnya orang berbuat jahat. Pada podcast kedua yang lalu kita sudah pernah menyinggung apakah betul yang namanya kejahatan itu terjadi karena ada faktor keturunan, ada faktor genetik, ada faktor ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Hari ini akan kita bahas kenapa orang berbuat jahat. Bicara tentang kenapa orang berbuat jahat, kita akan menyinggung beberapa aliran dan beberapa teori di dalam kriminologi, kawan-kawan sekalian. Yang paling sederhana, kita akan bicara tentang tiga aliran dalam kriminologi, yaitu aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran positivis. Ini adalah tiga aliran yang paling paling banyak penganut. Ini tiga aliran yang paling banyak dikenal ketika kita belajar tentang kriminologi. Yang pertama terlebih dahulu tentang aliran klasik, kawan-kawan sekalian. Jika kita mendengar kata klasik, maka bayangan kita sudah terekam dengan baik. Klasik itu pasti kuno, klasik ini pasti hal yang sangat mendasar, untuk mendasari pemikiran kenapa orang berbuat jahat. Berdasarkan aliran klasik ini, kawan-kawan sekalian, orang berbuat jahat itu karena kehendak bebasnya manusia tersebut. Artinya kenapa orang berbuat jahat? Ya karena dia punya pilihan bebas, dia punya kehendak pribadi, dia akan berbuat baik atau berbuat jahat. Semua ada pada dirinya. Semua ada pada faktor manusianya. Apakah saya akan berbuat baik ataukah saya akan berbuat jahat? Semua karena dorongan diri pribadinya. Tidak ada hal yang lain di luar itu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara kita mengukur kenapa kita berbuat jahat dan kenapa kita tidak berbuat jahat. Dan kalaupun kita tahu bahwa penyebab utama kejahatan adalah karena faktor free will atau kehendak bebas manusia, bagaimana cara kita mencegah kehendak bebas itu supaya kita tidak berbuat jahat, tapi kita harus berbuat tidak jahat. Nah, teori klasik ini sangat lazim dikenal baik dalam bidang hukum pidana, bagian badan ilmu hukum maupun lain sebagainya. Tapi permasalahan utamanya terletak pada bagaimana cara kita membuktikan bahwa orang berbuat jahat itu karena faktor free will atau kehendak bebasnya. Memang betul bahwa manusia ketika dia dilahirkan akan diberikan beberapa kodrat yang melekat dalam tubuhnya. Pada podcast yang lalu kita bicara tentang korupsi. Kenapa orang melakukan korupsi? Karena faktor keserakahan, greedy. Keserakahan merupakan satu faktor yang melekat pada tubuh manusia dan itu merupakan satu bawaan lahir. Sama halnya dengan kejahatan, kenapa dia berbuat jahat? Ya karena itu kehendak bebasnya dia. Orang untuk berbuat sesuatu itu melekat pada dirinya, apakah saya akan memilih A, memilih B, memilih C dalam pilihan hidupnya nanti. Dan itu semua terletak pada dirinya sendiri, semua ada pada kehendak bebasnya dia. Sehingga ketika orang berbuat jahat, dia dapat dihukum karena itu, ya itu sudah pilihan hidupnya. Ini teori yang paling sederhana, ini teori yang paling dasar, oleh karena disebut sebagai teori atau aliran klasik, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, ada aliran yang memperbaiki aliran klasik yang disebut dengan neoklasik. Bahwa neoklasik menyebutkan bahwa masih membawa beberapa aliran, masih membawa beberapa pemikiran dalam aliran klasik bahwa orang berbuat jahat karena faktor free will, kehendak bebas dalam dirinya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dia itu bisa mengikuti kehendak bebasnya dan apakah dia tidak punya pilihan untuk tidak melakukan kehendak bebasnya. Nah, neoklasik ini, kawan-kawan sekalian, perbedaan utamanya dengan klasik adalah bahwa manusia sebetulnya punya pilihan lain
untuk tidak melakukan kehendak bebas tersebut. Tapi dia terpaksa tidak memiliki pilihan lain karena dia tidak mampu mengontrol dirinya. Nah, mungkin kawan-kawan kalau belajar hukum pidana akan mengetahui ada alasan pemaaf dan ada alasan pembenar dalam hukum pidana. Bahwa sebetulnya dia tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi dia tidak mampu mengontrol dirinya. Karena apa? Karena cacat mental mungkin, karena ada keadaan terpaksa, karena ada kondisi darurat, kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk membuat pilihan lain, sehingga terpaksa dia harus melakukan perbuatan yang kemudian itu merupakan suatu kejahatan. Nah, sumbangan dari neoklasik ini kawan-kawan sekalian bisa kita lihat sampai dengan hari ini dalam pasal 44 KUHP kita tentang alasan pemaaf dalam hukum pidana. Orang cacat mental, orang kondisi jiwanya tidak sehat, maka dia tidak memiliki yang namanya sebab dan akibat. Dia tidak paham dengan yang namanya konsep sebab melakukan sesuatu akan mengakibatkan sesuatu. Sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa menghindari. Maka dengan demikian dia tidak memiliki yang namanya kehendak bebas. Walaupun dasarnya manusia punya kehendak bebas, tapi dalam kondisi tertentu manusia tidak punya pilihan sehingga dia tidak bisa berkehendak bebas. Ini pemikiran yang kedua kawan-kawan sekalian terkait dengan aliran neoklasik. Nah, yang terakhir ini kawan-kawan sekalian, ini disebut dengan aliran positivis. Sebetulnya ada banyak sekali aliran dalam kriminologi, tergantung dari sudut pandang dari mana saudara mengambilnya, tergantung dari sudut pandang siapa ahli yang menyatakan perbedaannya. Tapi saya di sini akan mencoba mempersingkat, menyederhanakan aliran dalam kriminologi. Kita kenal 3 cukup, yaitu klasik, neoklasik, dan positivis. Nah, yang terakhir kawan-kawan sekalian tentang aliran positivis disebut dengan positif, yang artinya kepastian, yang artinya ini dapat diukur. Nah, berbeda dengan dua aliran sebelumnya, klasik dan neoklasik, di mana pemahaman tersebut hanya berdasar pada faktor free will, faktor feeling. Bagaimana cara kita mengukur feeling? Kita juga nggak tahu cara mengukur feeling. Nah, positivis ini berbeda kawan-kawan sekalian. Mencoba melihat kejahatan dari berbagai macam aspek pendekatan yang dapat diukur. Dan alat ukurnya objektif dan jelas. Di dalam aliran positivis kita akan mengenal nanti yang namanya biologi positivis, akan mengenal namanya psikologi positivis, dan yang mengenal namanya sosiologi positivis. Artinya apa? Mereka mencoba memahami kejahatan, mencoba memahami bagaimana orang berbuat jahat, dan kenapa orang berbuat jahat dari sudut pandang biologi, dari sudut pandang psikologi, dan dari sudut pandang sosiologi, kawan-kawan sekalian. Di dalam aliran positivis yang pertama kita akan bicara tentang biologi kriminal, kawan-kawan sekalian. Disebut dengan biologi dan kriminal, artinya mencoba, atau biologi positivis, artinya mencoba untuk menterkaitkan antara kejahatan dengan faktor biologisnya. Ini yang di awal tadi saya bercerita, apakah betul kejahatan itu dapat diturunkan, dan apakah betul pelaku kejahatan itu merupakan turunan atau genetik bawaan seseorang. Nah, bicara tentang aliran ini, di dalamnya ada berbagai macam teori-teori kriminologi, kawan-kawan sekalian. Teori-teori yang menyebutkan bahwa orang berbuat jahat itu karena faktor genetik maupun karena faktor tipe fisik. Nah, di dalam aliran kriminologi biologi kriminal ini yang ditunjang oleh teori-teori kriminologi dalam perspektif biologis, ini banyak sekali teori yang menyebutkan ada hubungan antara genetik, antara bentuk tubuh manusia dengan kejahatan. Mungkin kawan-kawan sekalian tidak asing dengan Vitruvian Man atau gambar orang telanjang terlentang bikinan Leonardo da Vinci, yang sering kali kita lihat dalam dunia medis klasik bahwa manusia digambarkan sebagai bagian dari bentuk tubuh yang diukur memiliki ukuran-ukuran yang cukup simetris dalam tubuh manusianya. Nah, seorang dokter di Italia bernama Cesare Lombroso, dia bukan ahli hukum, dia seorang dokter, mencoba meneliti bahwa manusia pelaku kejahatan dapat dilihat dari struktur fisiknya.
Nah, kemudian peninggalan dari Lombroso ini diturunkan, dikembangkan menjadi teori tipe fisik yang kemudian sampai hari ini menjadi bagian dari proses identifikasi manusia. Mungkin kawan-kawan sekalian jika melakukan pendaftaran atau mengurus surat izin mengemudi akan mengidentifikasi diri tubuh kawan-kawan sekalian. Tinggi badan, bentuk wajah, kemudian bentuk telinga, bentuk mata, bentuk bibir, struktur tubuh dan sebagainya. Ini semua digambarkan dan ini bagian dari identifikasi manusia yang ini kemudian berawal cikal bakalnya adalah dari pemahaman biologi kriminal dari Cesare Lombroso. Bahwa menurut Lombroso ada yang namanya born criminal, bahwa penjahat itu dilahirkan. Penjahat itu tidak diciptakan tapi dia dilahirkan. Memang dia terlahir untuk uh, penjahat. Memang dia terlahir memiliki potensi dan dia terlahir memang tujuan utamanya dia jahat, kawan-kawan sekalian. Dan ini dapat dilihat dari mana? Dari tipe fisiknya, dari bentuk tubuhnya. Sehingga Lombroso membuat yang namanya l'uomo delinquente atau criminal man, yang artinya bahwa manusia atau penjahat itu dilahirkan, yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk fisiknya. Saya tidak akan menjelaskan bentuk fisik seperti apa yang berpotensi berbuat jahat, tapi ada satu teori, ada satu aliran yang menyepakati ini bahwa penjahat itu dilahirkan dan dapat dilihat dari kriteria atau ciri-ciri fisiknya, kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama tentang biologi kriminal. Yang kedua masih dengan biologi kriminal, yaitu faktor genetik, bahwa kejahatan ini diturunkan. Ada juga beberapa teori kriminologi yang menyetujui hal ini, yang mengkonfirmasi hal ini. Di antaranya yaitu ada teori tentang orang kembar, twin studies, bahwa ada penelitian pada waktu itu yang meneliti orang kembar. Nah, menurut penelitian ini, ketika ada orang kembar genetik, ada orang kembar yang identik, satu orang melakukan kejahatan, maka 50% kembarannya yang identik ini dia juga akan melakukan kejahatan. Tapi kondisi berbeda ketika ada kembar tidak identik. Artinya mungkin kita sering menjumpai ya, ada orang kembar yang wajahnya tidak mirip, tapi dia terlahir bersamaan, kembar dalam satu kandungan yang sama tapi beda sel telur. Artinya dizigot, ada dua sel telur yang dibuahi bersama-sama dan terlahir sehingga dia tidak identik wajah maupun jenis kelaminnya. Nah, untuk kondisi yang tidak identik seperti ini, angkanya menurun. Kalau kembar identik tadi satu melakukan kejahatan, maka kembaran identiknya 50% diantaranya pasti melakukan kejahatan. Bisa kejahatan yang sama, bisa berbeda. Tapi untuk kembar yang tidak identik, ketika satu melakukan kejahatan, maka hanya 25% kembaran yang tidak identik ini akan melakukan kejahatan. Baik kejahatan yang sama maupun kejahatan yang berbeda. Nah, kemudian ada lagi teori yang disebut dengan adoption studies. Teori adopsi, kawan-kawan sekalian. Ada 14.000 subjek, ada 14.000 sampel yang diteliti tentang orang-orang adopsi ini. Nah, ditemukan hasil yang beragam, kawan-kawan sekalian, bahwa antara orang yang diadopsi ini orang tua biologisnya, orang tua kandungnya ini melakukan kejahatan dengan orang tua angkatnya tidak melakukan kejahatan, hasilnya beragam. Yang kesimpulannya adalah lebih tinggi antara potensi melakukan kejahatannya seorang anak yang memiliki orang tua kandung melakukan kejahatan, kemudian diadopsi oleh orang baik-baik yang tidak terkait dengan kejahatan, dia justru lebih tinggi potensinya untuk melakukan kejahatan si anak adopsi ini dibandingkan dengan seorang anak adopsi yang orang tua kandungnya tidak memiliki riwayat kejahatan tapi orang tua angkatnya riwayat kejahatan. Kita ambil contoh, ada dua anak adopsi A dan B. Ketika anak A ini orang tua kandungnya berpotensi pernah melakukan kejahatan dan orang tua anak kandung B ini orang tuanya tidak memiliki kejahatan, tapi orang tua angkatnya ini berbeda. Orang tua angkatnya yang A ini tidak melakukan kejahatan, yang B melakukan kejahatan, justru lebih tinggian A. Padahal dia tidak hidup bersama dengan penjahat. Padahal dia tidak dibesarkan dengan orang yang melakukan kejahatan, tapi dia dilahirkan oleh orang tua biologis yang memiliki riwayat kejahatan. Dia lebih tinggi potensinya untuk melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang tua
angkatnya yang melakukan kejahatan, tapi orang tua kandungnya tidak melakukan kejahatan. Apalagi ketika orang tua kandungnya melakukan kejahatan, orang tua angkatnya juga melakukan kejahatan. Ini lebih tinggi lagi potensi melakukan kejahatan. Sehingga menurut teori adoption ini masih meyakini bahwa yang namanya kejahatan itu diturunkan, ada faktor genetis. Sehingga tidak salah ketika ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya seorang anak atau seorang buah itu akan memiliki ciri perlakuan yang sama atau identik dengan orang tua kandungnya, teman-teman sekalian. Kemudian ada lagi teori XYY syndrome dan lain sebagainya. Sehingga dari dua contoh teori ini kita ada satu dasar berpijak pemikiran bahwa memang betul ada teori yang menyebutkan bahwa seorang berbuat jahat itu karena memang dia secara biologis, baik secara bentuk fisiknya maupun genetik keturunannya, dia memang memiliki bawaan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, tentang psikologi kriminal, kawan-kawan sekalian. Nah, berbeda dengan biologi kriminal, kalau tadi di biologi kriminal seorang dokter dari Italia meneliti sekian ribu orang di lapas di Italia dan memperoleh hasil bahwa ciri fisik pelaku perbuatan pidana itu eh, identik, mirip-mirip antara si terpidana 1, 2 sampai 1000 ini memiliki ciri bentuk tubuh yang mirip, sehingga disimpulkan bahwa seorang penjahat itu dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Nah, seorang peneliti dari Jerman mencoba melakukan penelitian serupa dengan meneliti beberapa ribu orang di lembaga pemasyarakatan di Jerman, tapi hasilnya berbeda. Artinya tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal dengan ciri fisik yang ada di lapas Jerman. Kalau di Italia ciri fisiknya sama semua, yang itu merujuk pada satu ras tertentu. Nah, di Jerman ternyata tidak demikian. Nah, sehingga ada penelitian pendekatan baru di situ. Coba kita tanya dari pola berpikirnya. Nah, ternyata secara psikologis orang berbuat jahat itu memiliki potensi berpikir yang identik. Nah, ini yang kemudian mendasari pemikiran psikologi kriminal bahwa seorang berbuat jahat itu karena ada kesalahan atau ada faktor mental yang bermasalah, sehingga disebutkan sebagai psikologi kriminal. Siapa pakarnya? Kita tidak lain tak bukan mengenal namanya Sigmund Freud, ahli psikologi dari Jerman yang membuat teori tentang psikoanalisa. Dalam teori ini manusia memiliki 3 bagian dalam pola berpikir dia, ada namanya ego, superego, dan ID. Nah, seseorang berpotensi berbuat jahat ketika dia mengalahkan ego dan superegonya. Artinya nuraninya dia sudah tertutup oleh yang namanya nafsu, oleh yang namanya keinginan-keinginan dan lain sebagainya. Sehingga ini pun pernah kita singgung dalam podcast sebelumnya tentang korupsi. Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa orang melakukan korupsi? Karena selain faktor ketamakan atau keserakaan, yang kedua adalah karena faktor keinginan. Artinya dia tidak mampu untuk menekan keinginan dalam dirinya, sehingga dia memenuhi kebutuhan, tidak kebutuhannya tapi keinginannya, sehingga dia harus memenuhi gaya hidupnya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Nah, teori tentang psikoanalisa ini sudah kita kenal, dan ini yang kemudian membedakan antara biologi positivis dengan psikologi positivis. Kalau yang pertama tadi karena faktor genetik, karena faktor bentuk tubuh fisiknya, yang di Jerman ternyata berbeda. Orang berbuat jahat karena potensi mentalnya, karena pola berpikirnya dia berbeda, kawan-kawan sekalian. Dan ini kemudian bisa berujung pada kondisi yang berbeda juga. Nanti kita akan bicara perbedaan antara psikosis, antara psikopat, dan antara neurosis. Ada 3 hal yang kita kenal dalam kriminologi: psikosis, psikopat, dan neurosis, yang terkadang masyarakat awam menyanggap sebagai hal yang sama, yaitu orang gila. Padahal itu makna orang gila itu bisa dibeda-bedakan ke dalam beberapa tahapan, dan orang gila tidak semuanya tidak dapat dipidana. Artinya orang bermasalah secara mental tidak semuanya tidak dapat dipidana. Kalau kita mengenal pasal 44 dalam KUHP kita, cacat mental dalam perkembangan dan sebagainya tidak dapat dipidana, maka tidak semua orang yang memiliki gangguan mental tidak dapat dipidana. Kita mungkin sering mendengar berita ada seorang psikopat yang menurut asesmen
psikolog maupun psikiater dikatakan bahwa pelaku ini menderita gangguan mental, bahwa pelaku ini psikopat, tapi dia tetap dapat dipidana. Tapi ada juga orang yang mengalami gangguan jiwa, psikosis, dia tidak dipidana. Nah, kenapa bisa demikian? Itu akan kita bahas dalam podcast yang lain, dalam kesempatan yang berbeda nanti. Nah, itu yang kedua kawan-kawan sekalian. Di Jerman ternyata berbeda hasilnya dengan di Italia. Kemudian ada lagi di Perancis. Di Perancis beda lagi pemikirannya. Kalau di Italia tadi orang dipidana karena bentuk fisiknya hampir sama. Kemudian di Jerman itu karena pola pikirnya hampir sama. Di Perancis ternyata berbeda. Bukan dari bentuk fisik, bukan dari pola berpikir, tapi dari lingkungan sosialnya. Sehingga muncul yang namanya sosiologi kriminal. Bahwa seorang berbuat jahat itu karena faktor lingkungannya. Setelah diteliti di Perancis, orang-orang yang mendiami lapas di Perancis ternyata dia berasal dari daerah yang similar, berasal dari daerah-daerah yang tidak jauh eh, letaknya. Dia ada di pemukiman-pemukiman tertentu yang itu adalah pemukiman selam atau pemukiman-pemukiman kumuh, dan ternyata pemukiman itu berpotensi untuk melakukan kejahatan. Nah, ternyata ada 3 pemikiran berbeda dalam positivis. 1 karena bentuk fisik, 2 karena pola pikir, 3 karena lingkungan. Tapi ketiga-tiganya dapat diukur. Ketiga-tiganya dapat dilihat secara objektif, sehingga disebut sebagai aliran positivis. Berbeda dengan klasik dan neoklasik yang dianggap tidak objektif dalam melakukan asesmen atau penilaian terhadap seorang pelaku tindak pidana, aliran positivis ini dianggap cenderung lebih objektif karena tolok ukurnya sama. Karena tolok ukurnya ini objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara sains, sehingga disebut sebagai aliran positif atau aliran pasti, kawan-kawan sekalian. Sebetulnya masih ada banyak sekali teori-teori dalam kriminologi yang menyebutkan kenapa orang bisa berbuat jahat. Tapi pada hari ini kita sudah memiliki gambaran sedikit bahwa ternyata orang berbuat jahat ini banyak sekali teorinya. Bahwa orang berbuat jahat ini dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Dan nanti kita dalam kriminologi juga akan berbicara tentang tipe-tipe dari kejahatan. Artinya tidak semua teori ini dapat berlaku untuk tipe kejahatan-kejahatan yang lainnya. Misalnya dalam kejahatan korupsi misalnya, apakah mental ini berpengaruh? Apakah pola berpikir ini berpengaruh? Dalam tindak pidana kekerasan misalnya, apakah faktor pendidikan, apakah karena faktor biologis ini berpengaruh? Nah, itu tergantung dalam penerapannya, dan nanti kita akan lebih banyak bicara itu dalam mata kuliah kriminologi, bukan dalam hukum pidana. Tapi secara singkat dan sederhana kita sudah punya gambaran, dan tidak salah kalau kita berargumen kenapa orang berbuat jahat? Ya karena keturunannya, ya karena pola berpikirnya yang keliru, ya karena faktor lingkungannya, ya karena faktor dia punya kehendak bebas dan lain sebagainya. Tidak keliru karena semua pendapat tadi ada teorinya, semua pendapat tadi ada penganutnya. Sehingga yang disebutkan di awal tadi, aliran klasik, neoklasik, positivis, itu adalah aliran yang jamak dan aliran yang banyak dianut oleh pakar-pakar kriminologi di seluruh dunia, kawan-kawan sekalian. Baik, itu dulu. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di T-Edu. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Saya T. Effendi. Sampai jumpa.